Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Setiadesi, CGP Angkat 9 dari Kabupaten Sumedang. Saya bertugas di SMPN 1 Tanjung Kerta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan langkah-langkah observasi bersama rekan kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, saat ini sedang baik. Alhamdulillah. Ibu, sesuai pembicaraan sebelumnya, kita akan melaksanakan tahap observasi ya Bu ya. Yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah tahapan dari mulai pra-observasi, nanti mungkin observasi, dan pasca observasi. Nah, saat ini kita ada di fase pra-observasi ya Bu ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan percakapan dari pra-observasi ini. Jadi dengan pra-observasi ini nanti Ibu akan menyampaikan seperti apa proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Nah, semoga dengan percakapan ini Ibu akan ada persiapan, nanti di kelas akan lebih siap lagi. Begitu Bu ya. Kemudian rencana nanti Ibu mengajar kelas berapa ya Bu? Di kelas 7B. Jumlah siswanya berapa orang? Kalau salah 24 orang. Oh iya. Bolehkah Ibu bercerita tentang perencanaan nanti yang akan Ibu lakukan di kelas? Sebenarnya yang pertama, sebelum observasi kelas dilaksanakan, yang pertama kali saya persiapkan itu sebuah game yang namanya monopoli matematika atau disebut dengan monotika, yang dimana di sana diharapkan siswa itu bisa berkolaborasi antar siswa yang satu dengan yang lainnya, ataupun kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, sehingga mengakibatkan terciptanya aktivitas interaksi di dalam pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengambil materi statistik tentang ukuran pemusatan data. Keterkaitan dengan monopoli matematika atau monopoli angka di sana sangat terikat sekali, karena dalam aturan mainnya bahwa siswa dituntut untuk bisa menentukan atau mengumpulkan data dari hasil permainan monopoli tersebut. Nah, aturan tersebut ya mungkin saya di sini berusaha untuk membuat aturan secara sederhana, tidak seperti monopoli permainan pada umumnya. Terus yang ketiga, dari game tersebut saya kaitkan dengan pembelajaran siswa yang notabene sekarang lagi ngetrennya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus metodenya pun mungkin ada bukan sedikit lagi, saya yakin ada keterkaitan dengan menggunakan metode discovery learning. Mudah-mudahan dengan metode tersebut, dengan permainan game monopoli tersebut, saya dalam pembelajaran nanti di kelas 7B dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, yang happy, sehingga tercapai tujuan yang saya harapkan pada materi statistika tersebut. Bagus Bu. Berarti pembelajaran ini ada 3 tujuan yang akan dicapai ya Bu? Ya, betul. Pertama tadi kolaborasi, ya. Keduanya teknik dengan monopoli itu, ketiganya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi saya sudah dengar juga model pembelajaran yang akan Ibu pakai adalah discovery learning, yaitu menemukan. Jadi siswa digiring dulu ke dalam permainan monopoli dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Siswa bisa menemukan, mengecek sendiri. Nah, dari hasil temuan tersebut siswa bisa menarik kesimpulan menjadi sebuah rumus. Nah, di sanalah mungkin terciptalah akhir dari tahapan metode pembelajaran seperti ini. Berarti ada pembagian tugas ya Bu? Ya. Itu per individu atau per kelompok? Per kelompok.
Nah, kelompok anak dibebaskan memilih dengan kelompok masing-masing, tapi di sana yang namanya kelompok di sekolah di sini ya yang notabene lah dari kampung gitu. Mungkin ya lumayan siswa itu merasa tertantang dengan berkolaborasi dengan rekan sesama yang lainnya, sehingga kalau mereka membuat kelompoknya dengan keinginan dia sendiri, mungkin diharapkan pembelajaran tersebut akan terasa nyaman buat mereka. Siap. Berarti sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya tadi ya, insya Allah sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan konteksnya. Jadi apa yang hendak dicapai tadi? Yang pertama, tujuan saya di sana karena materinya statistika, mengambil ukuran pemusatan data. Yang saya harapkan dari permainan game monopoli tersebut, yang pertama siswa dapat menentukan nilai rata-rata, yang kedua nilai median atau nilai tengah, dan yang ketiga yaitu nilai modus. Untuk mencapai tujuan yang telah Ibu sampaikan itu, Ibu menggunakan strategi apa Ibu? Strateginya apa ya? Yang mungkin bisa anak, jadi nggak muluk-muluk sih. Yang penting saya mengangkat tema di sana, aktivitas interaktif. Siswa bisa berperan aktif dalam kelompok. Siswa dapat menemukan jati diri dia, ternyata dia itu bisa untuk menarik kesimpulan atau mengemukakan pendapatnya setelah mereka berkolaborasi dengan temannya dalam permainan game monopoli tersebut. Untuk penilaiannya nanti rencana seperti apa? Nah, yang pertama ini saya kolaborasikan rencananya dengan menyajikan sebuah permasalahan, di mana dalam permasalahan tersebut ya semacam kuis secara spontan. Saya menyajikan permasalahan, rencananya nggak tahu dikondisikan dengan waktu yang tersisa. Nah, di sana mungkin siswa dari hasil penarikan kesimpulan pembelajaran pada waktu itu, siswa diharapkan menyelesaikan permasalahan yang saya sajikan dengan secara spontan, atau misalkan ya semacam kuis lah ya. Jadi pada waktu itu kelihatan siswa yang mungkin memang sudah memahami atau belum. Yang menjawabnya berarti per kelompok. Ya. Sepertinya menarik sekali ya pembelajarannya Bu. Saya jadi penasaran. Kapan Ibu akan masuk ke kelas rencananya ini kebetulan ada kaitannya dengan penilaian kinerja ya. Kemungkinan kalau dijadwalkan sih tanggal 4 hari Senin bulan Maret ya. Nanti saya akan ikut masuk ke kelas itu ya. Saya akan melihat seperti apa yang direncanakan sama Ibu. Semoga perencanaan yang Ibu buat berjalan lancar, dan kita ketemu lagi setelah nanti mungkin observasi selanjutnya pasca observasi. Siap. Selamat Bu, semangat. Ya, semangat. Ya, terima kasih. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, bagus, mantap, jempol buat kalian. Hari ini Ibu di sini akan membahas tentang statistika. Ya. Boleh keluarin buku catatan sama alat tulis.
media data sudah kita kemarin laksanakan membuat diagram ya. Yang sekarang yang kedua yaitu pemusatan data, di mana yang akan dibahas di sini yaitu tentang min, median, modus. Ada yang sudah tahu, mungkin mendengar atau perolehan dari waktu kalian di kelas SD. Pernah dengar nggak kata-kata median, modus? Pernah? So, apa itu min? Kalau mungkin telah baca-baca atau menurut pengetahuan kalian yang sudah-sudah, coba. Apa min teh? Ayo, apa? Ada yang tahu? Jangan malu-malu, jangan takut salah. Kalau dalam keseharian, min itu atau aplikasinya untuk sehari-hari itu suka dipakai di mana coba? Apa coba? Ada yang tahu tidak? Katanya udah ada yang tahu. Coba, ada satu orang yang berani. Kalau nggak berani, ayo. Ada? Ya, jangan nuduh dong. Siapa yang mau berani? Siapa pengen beraninya dulu aja? Apa tuh? Ada yang tahu apa itu min? Mungkin udah baca. Karena kemarin kan ibu pernah. Coba kalian nanti pelajari tentang ukuran pemusatan atau kan ya tugasnya. Mungkin ada yang sudah baca-baca dikit-dikit. Apa itu min? Belum? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, tujuan hari ini pembelajaran yang pertama menentukan nilai min pada suatu data. Kenapa Bu di sini data tunggal? Nah, sebetulnya yang namanya data itu ada dua, data tunggal dan data kelompok. Cuma difokuskan di dalam CP bahwa untuk SMP fase D itu difokuskan ke dalam data tunggal. Data kelompok nanti di SMA. Di SMA. Oke. Yang kedua, menentukan nilai median pada suatu data tunggal. Yang ketiga, menentukan nilai modus pada suatu data tunggal. Jadi, capaian kita hari ini, kalian harus sudah bisa diusahakan, diharapkan kalian bisa menentukan yang namanya min, median, dan modus. Nah, ini saya ajukan suatu permasalahan. Coba dibaca. Ada 3 orang siswa memiliki 6 kali nilai ulangan matematika. Siswanya siapa saja? Nah, menurut kalian untuk menentukan nilai yang akan dimasukkan ke buku rapor, tahu rapor? Kemarin kalian udah dapat nilai rapor? Apakah nilai yang dimasukkan ke dalam rapor itu berdasarkan rata-rata? Rata-rata itu sama salah? Nilai rata-rata, ataukah berdasarkan median, atau berdasarkan modus? Coba. Kira-kira kemarin yang mana ya kalian masukkan nilainya dari ibu bapak guru, misalkan serempetan kalian nilai ulangan matematika 5 kali. Di rapor ujung-ujung nilai nanti 80. Sementara yang didapat 5 kali rapor itu 5 kali ulangan kan beragam ya. Tapi kok kenapa yang 80?
Nah, misalkan, nah permasalahannya sama seperti ini. Tahu yang dimasukkan itu ke nilai ke dalam rapor itu berdasarkan apa? Nilai? Betul? Yakin? Ya, nanti kita buktikan ya. Sip. Nah, untuk mencapai kita selesaikan permasalahan ini, Ibu punya suatu game, namanya game monopoli. Nah, sebagaimana tadi tujuan kita yaitu kalian harus dapat menentukan nilai fin, median, dan modus melalui game monopoli. Oke, siap kita bermain? Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, ada yang itu dulu ya. Masih ada yang kurang ya? Apa? Yang mewakilinya kan sebagai pemain. Nah, di sini itu bawa sesuatu. Nah, ini bangun apa? Ini bangun apa? Sama bangun apa ini? Ini apa ini? Oke, ini bungkus. Yang ini? Yang ini? Apa coba? Bukan. Kenapa Bu disebut prisma segitiga? Karena alasnya ini berbentuk segitiga. Kalau ini apa? Piramid. Lima, betul, mirip piramid. Ini lima dong. Ya. Lima segi berapa? Lihat alasnya. 4. Ini lima segi 3. Segitiga. Oke. Nah, sebagai perwakilan pemainnya, kan dalam aturan monopoli di sana dalam aturannya terdiri dari 4 pemain, ya. Kalian tentukan siapa pemain 1, 2, 3, 4. Terus yang satunya sebagai banker angka, yang satunya sebagai wasit. Pas 6 orang? Oke. Nah, satu kelompok dikarenakan ada 4 pemain, jadi silakan pilih pemain 1 mau mana, yang 2 mau mana, silakan. Iya boleh, terserah kalian. Kan kelompoknya masih. Oke, duduk. Iya. Oh, jangan dulu, kita main nanti. Sama-sama. Tolong perhatikan sebentar. Mainnya 3 kali putaran. Nanti setelah 3 main putaran, kalian ikuti aturan mainnya di sana. Kemudian hasilnya disimpan di papan hasil tiap kolom pemain. Jangan diganggu dulu, jangan dipindah-pindah dulu, oke? Oke? Nah, nanti dari hasil permainan tersebut kita alihkan ke dalam
Bilang salam dulu ya tekniknya. Terus kalian perkenalkan kelompok berapa, anggotanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok siapa yang ngomongnya? Perwakilan. Kelompoknya siapa? Kelompok apa? Nama kelompok Prisma, anggota Alkansa, Kini, Dina, Nadia, Tiana, Anissa. Iya, oke, lanjut. Iya, bacakan. Diam, awas. Ayo mainlah monopoli angka dengan teman sekelompokmu. Iya. Apabila permainan sudah selesai dalam waktu yang telah ditentukan dan memperoleh kartu angka, kemudian lakukan langkah berikut ini. Tuliskan nilai kartu angka yang diperoleh dari setiap pemain berdasarkan urutan kartu angka yang diperoleh pada kotak isian berikut. Pemain 1, 8 dan 7, pemain 2, 7 dan 2. Pemain 3, 6, 9 dan 9. Pemain 4, 9, 9, 5 dan 4. Hitunglah jumlah nilai angka dari seluruh nilai kartu angka yang diperoleh setiap pemain berapa jumlah. Pemain 1 berjumlah 15, pemain 2 berjumlah 11, pemain 3 berjumlah 24, pemain 4 berjumlah 27. Untuk menentukan nilai rata kartu angka yang diperoleh setiap pemain, yaitu dengan membagi jumlah kartu angka tersebut dengan banyaknya kartu angka yang ada dari setiap pemain. Berapakah hasilnya? Pemain 1 7,5, pemain 2 3,6, pemain 3 8, pemain 4 6,75. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tuliskan pengertian atau definisi nilai rata atau MEAS dan tuliskan rumusnya pada kotak di bawah. Jumlah keseluruhan kartu dibagi dengan jumlah kartu angka. Ya, lanjut. Setelah selesai menyelesaikan permasalahan 1, selanjutnya menyelesaikan permasalahan 2 berkaitan dengan menentukan nilai median pada suatu data. Pada permasalahan kedua, dalam menentukan nilai median, sama halnya dengan langkah pada poin 2 pada permasalahan pertama. Lakukan langkah berikut ini. Tuliskan kembali nilai kartu angka yang diperoleh dari setiap pemain berdasarkan urutan kartu angka yang diperoleh pada kotak isian berikut. Pemain 1, 8 dan 7, pemain 2, 7 dan 2. Pemain 3, 6, 9 dan 9, pemain 4, 9, 9 dan 5 dan 4. Berdasarkan data pada poin 2A di atas, tuliskan angka-angka tersebut secara berurutan dari nilai terkecil sampai terbesar. Pemain 1, 7, 8, pemain 2, 2 dan 7. Pemain 3, 6, 9 dan 9. Pemain 4, 5, 9 dan 9. Mau diganti bising capek? Boleh. Untuk menentukan nilai tengah atau median kartu angka yang diperoleh setiap pemain, yaitu dengan mencari kartu angka tersebut yang berada di posisi tengah-tengah yang ada dari setiap pemain. Berapakah nilainya? Kalau datanya ganjil, maka nilai mediannya terdapat satu angka dan tuliskan angka tersebut. Tetapi apabila datanya genap, maka nilai mediannya terdapat dua angka dijumlahkan dibagi dengan 2. Pemain 1 7,5, pemain 2 2, pemain 3 9, pemain 4 7. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tuliskan pengertian atau definisi median dan tuliskan rumusnya pada kotak berikut. Median sama dengan nilai tengah. Setelah selesai menyelesaikan permasalahan 2, selanjutnya menyelesaikan permasalahan 3 berkaitan dengan menentukan nilai modus pada suatu data. Pada permainan monopoli angka, setiap pemain bukan hanya mendapatkan kartu angka, tetapi juga mendapatkan kartu warna merah, kuning, hijau, dan biru. Tuliskan banyak kartu warna yang diperoleh dari setiap pemain berdasarkan
kuning kosong, hijau 1, biru 1. Pemain 2, merah kosong, kuning 1, hijau kosong, biru kosong. Pemain 3, merah kosong, kuning kosong, hijau kosong, biru kosong. Pemain 4, merah kosong, kuning 2, hijau 1, biru kosong. Jumlah total merah 1, kuning 3, hijau 2, biru 1. Tuliskan mana yang paling banyak muncul pada data poin 2A berdasarkan setiap pemain dan secara jumlah total. Pemain 1 merah, hijau, biru. Pemain 2 kuning. Pemain 3 kosong. Pemain 4 kuning. Berdasarkan jumlah total seluruh pemain 7. Dengan langkah yang sama, poin 2A untuk menentukan nilai modus berdasarkan data kartu angka, tuliskan atau salin kembali angka-angka yang diperoleh secara berurutan seperti pada permasalahan kedua poin 2B. Pemain 1, 8 dan 7, pemain 2, 2, pemain 3, 9, pemain 4, 9. Berdasarkan data poin 2C di atas, tuliskan angka yang paling banyak muncul pada data tersebut berdasarkan perolahan angka setiap pemain. Pemain 1, 8 dan 7, pemain 2, 2, pemain 3, 9, pemain 4, 9. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tuliskan pengertian atau definisi modus dan tuliskan rumusnya pada kotak berikut. Modus adalah yang sering muncul. Oke, tepuk tangan buat. Terima kasih. Silakan kelompok. Mau pilih dulu. Ya Bu, Dijan. Dijan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok Kelompok Stupid. Anggota Adijan, Supri, Bayu, Despa, Yusro, Bobot. Saya main monopoli angka dengan cepat dengan teman sekelompokmu. Apalagi permainan sudah selesai dalam waktu yang telah ditentukan dan memperoleh waktu angka kemudian langkah berikut ini. Tuliskan nilai kartu angka yang diperoleh setiap pemain berdasarkan urutan kartu angka yang diperoleh pada kotak isi berikut. Pemain 1 675, pemain 2 888, pemain 3 399, pemain 4 295. Hitungan jumlah nilai angka dari seluruh nilai kartu angka yang diperoleh setiap pemain. Berapa jumlahnya? Pemain 1 9, pemain 2 3, pemain 3 2, 1, pemain 4 1. Nah, untuk menentukan nilai rata kartu angka yang diperoleh setiap pemain yaitu dengan membagi jumlah kartu angka tersebut dengan banyaknya kartu angka yang ada dari setiap pemain. Berdasarkan hasilnya, pemain 1 6, pemain 2 3,6, pemain 3 7, pemain 4 5,3. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tuliskan pengertian atau definisi nilai rata yang tuliskan pada kotak di bawah ini. Nilai rata-rata jumlah data per banyaknya data. Setelah selesai menyelesaikan permainan satu, selanjutnya menyelesaikan permainan 2 berkaitan dengan menentukan nilai median pada suatu data. Pada permasalahan kedua adalah menentukan nilai median, sama halnya dengan langkah pada poin 2. Pada permasalahan pertama, langkah berikut ini. Tuliskan kembali nilai kartu angka yang diperoleh dari setiap pemain berdasarkan urutan kartu angka yang diperoleh pada urutan isian berikut. Pemain 1 675, pemain 2 880, pemain 3 399, pemain 4 295. Berdasarkan data pada poin 2 di atas, tuliskan angka-angka tersebut secara berurutan dari kecil sampai
sebesar 567, pemain center 567, pemain 2788, pemain 3 pemain 4 259. Untuk menentukan nilai tengah median kartu angka yang diperoleh setiap pemain, yaitu dengan mencari kartu angka tersebut yang berada di posisi tengah-tengah yang ada nilainya. Kalau banyak yang dia maka nilai menjadi medianya terjadi satu angka dan tuliskan angka tersebut. Tapi apabila datanya yang maka nilai medianya dapat dilakukan dikumpulkan dibagi dengan nilai pemain itu 6,8 berdasarkan permasalahan maka terlihat perbedaan atau definisi median dan tuliskan rumusnya. Menyelesaikan permasalahan jika berkaitan dengan setiap pemain akan mendapatkan kartu angka, tetapi juga mendapatkan kartu warna merah, kuning, hijau, dan biru. Tuliskan banyaknya kartu warna yang diperoleh dari setiap pemain berdasarkan jumlah kartu warna yang diperoleh pada tabel isi berikut. Ayo, Tabel perolehan kartu warna harus sebut pemain dua, pemain 2, merah 1, kuning 1, biru 1, pemain 4, kuning 1, hijau 2, jumlah total 1, 4, 5, 6. Tuliskan warna yang paling banyak muncul pada data poin 2 berdasarkan setiap pemain dan secara besar. Kuning 1, hijau, pemain 2, kuning, hijau, biru, pemain 3, merah, pemain 4, hijau. Berdasarkan jumlah total seluruh pemain dengan langkah yang sama poin 2 untuk menentukan nilai menurut berdasarkan data kartu angka, tuliskan atau saling mengenai angka-angka yang diperoleh secara berurutan seperti pada permasalahan menjawab pada poin 2. Pemain 1 yang 5, pemain 2 yang 82, pemain 3 399, pemain 4 295. Berdasarkan data pada poin 2C di atas, tuliskan angka yang paling banyak muncul pada data tersebut. Berdasarkan perolehan angka setiap pemain 1 65, pemain 5 8, pemain 3 9, pemain 4 295. Berdasarkan permasalahan di atas yang maka tuliskan pengertian atau definisi rumus dan tuliskan rumusnya pada bukan bentuk data yang sering menuju. tepuk tangan buat kelompok Halo. Kalian duduk. Nah, ini lah yang ada kan tadi kita punya satu permasalahan. Tolong HP-nya simpan. Nih, kita punya satu permasalahan tadi. Oke. Bentar ya. Bisa jadi pakai bahasa yang bisa diperhatikan. Iya. Kenapa bisa ya, Bunda?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya Bu ya. Bu Dina, kemarin bagaimana di kelas? Baik. Alhamdulillah lancar. Ya. Selamat buat Ibu ya sudah melaksanakan pembelajaran kelas. Saya salut melihat pembelajaran kemarin. Setelah sebelumnya kita melaksanakan percepatan praobservasi, kemudian melaksanakan observasi kelas, maka sekarang kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Tujuan dari pasca observasi ini adalah menganalisis pelajaran yang telah dilakukan saat observasi kemarin. Setelah saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, saya mencatat beberapa hal, khususnya pada alur pembelajaran yang disajikan. Menurut saya sudah bagus ya Bu ya, mulai dari pembukaan, ada doa, kemudian absenan, kemudian persepsi. Kemudian pada kegiatan inti juga Ibu telah menerapkan pembelajaran yang diferensiasi proses saya lihat. Kemudian pada fokus perilaku yang Ibu kembangkan kemarin, yang Ibu rencanakan bahwa akan mengembangkan aktivitas interaktif di mana siswa sudah dapat berinteraksi dan berkolaborasi bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan di awal pembelajaran ya. Selanjutnya kegiatan penutupan, saya lihat Ibu sudah melakukan refleksi bersama murid dengan tulis bagaimana perasaan anak-anak saat pembelajaran tersebut ya Bu ya. Dan saya juga membaca kemarin ada yang happy, ada yang sakit punggung, ya bermacam-macam. Mungkin itu umpan balik dari anak bahwa mereka secara garis besar itu menyukai ya. Nah saya mau tahu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin? Campur aduk, bahagia, sedih karena mungkin ada sedikit kekurangan yang saya rasakan. Semuanya itu happy lah, bahagia sesuai dengan keinginan saya, ketercapaian dalam pembelajaran pada waktu hari itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya harapkan di dalam RPP maupun lebih anak cenderung lebih meningkat. Ada perbedaan ketika pada sebelumnya tidak menggunakan strategi yang kemarin dilakukan, ada peningkatan yang lebih baik. Jadi kalau Ibu menilai pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin tentang nilai rentang antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu akan memberikan nilai berapa? PD aja lah 9. Bagus tuh ya. Kemarin selama pembelajaran di kelas ada tidak kendala yang Ibu alami? Kalau dalam pembelajaran sih tidak ada, alhamdulillah nyaris sempurna sesuai dengan apa yang saya cantumkan di tahapan-tahapan metode discovery learning. Terus di dalam indikator yang diharapkan dicapai pada aktivitas interaktif, alhamdulillah nyaris sempurna. Cuma ada salah satu kendala pas pada mau terakhir, saya mau kembali lagi ke permasalahan yang disajikan di awal sebagai pemantik. Saya mau awalnya mau menampilkan permasalahan tersebut sehingga anak bisa melihat secara bersama-sama di dalam layar. Nah ternyata pada waktu itu otomatis layarnya nge-lag gitu. Jadi saya agak panik juga pada saat itu, tapi alhamdulillah ada solusi yang terbaik. Jadi bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Mengatasinya karena mungkin waktu mepet terus, dan kebetulan anak-anak mungkin masih ingat permasalahan tersebut, jadi otomatis anak juga bisa diajak mengingat kembali ke permasalahan yang awal ditampilkan pada layar, dan anak-anak alhamdulillah bisa menjawab atau mengeluarkan pendapat
atau memecahkan masalah sesuai apa yang diharapkan. Saya mengerti. Dari segi pembelajaran itu sendiri, apakah ada kendala selain teknis tadi yang di layar mulai? Kendalanya cuma di awal saja karena lama menyiapkan medianya. Nah itu kendalanya kalau masalah jadi medianya lumayan lama, mendesain, persiapan sampai pembuatan. Nah itu lumayan capek, dipakai cuma 1 hari. Nah itu Tapi alhamdulillah kalau dipakai iya, ke depannya ya. betul, tahun depan insya Allah. Metode yang sangat bagus ini. Kemudian setelah menemukan ketidakpuasan kita, ibu akan melakukan apa pada pembelajaran berikutnya? Mungkin masih ada kaitannya rencananya dalam penyajian data. Nah, dari hasil kemarin anak belajar tentang pemusatan, nanti saya mau diaplikasikan ke dalam Microsoft Excel, disajikan dalam bentuk diagramnya. Nah, iya, data-data kemarin yang anak peroleh nanti saya sajikan dulu ke dalam bentuk permasalahan, dan insya Allah mudah-mudahan di sini ada dan sekolah mendukung di lab komputer, saya akan pakai Microsoft Excel dalam pembelajaran penyajian data ini. Berarti itu udah termasuk perbaikan ya? Iya. Ibu akan lakukan pengembangan lagi ya, dari metode ini. Nanti Ada kelanjutannya. Ya, Ibu terima kasih. Ibu mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, seperti apa kendala dan solusi yang telah Ibu sampaikan barusan, Ibu bisa melakukan perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Baik Bu, saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Terima kasih.